Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita sebagai orang percaya memiliki kehidupan yang istimewa. Kehidupan yang istimewa yang saya maksudkan di sini adalah sebagai orang percaya kita harus setiap saat memiliki persekutuan yang luar biasa dengan Allah Bapa di sorga. Persekutuan dengan Bapa dari hari lepas hari terus menerus yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita bangun terus menerus. Ini adalah kehidupan kekristenan yang istimewa, saudaraku. Ini adalah kehidupan yang berkualitas tinggi. Sebab ketika orang percaya terus memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka ada satu hubungan yang luar biasa di mana orang percaya bisa berdialog dengan Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan akan terus memberikan kepekaan. Roh Kudus Tuhan akan memberikan kecerdasan roh, supaya di dalam persekutuan dengan Tuhan itulah, di dalam dialog kita dengan Tuhan itulah, ada kepekaan yang membuat kita bisa mengerti apa yang Bapa di surga kehendaki, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu akan kita pahami, lalu kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kehidupan kekristenan yang benar itu seperti ini, saudaraku. Persekutuan dengan Tuhan terus terjaga dari hari lepas hari, bisa terus berdialog dengan Tuhan di dalam doa, dan Allah Roh Kudus akan memberikan kepada kita kepekaan, kecerdasan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang istimewa seperti ini yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Supaya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita tidak melakukan itu mengikuti apa yang kita mau, ya. Kita tidak melakukan itu mengikuti keinginan diri kita sendiri. Tetapi apapun yang kita lakukan, kita akan berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kita bisa berbuat ini dan itu. Orang percaya yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu di luar dari kehendak Tuhan. Perhatikan itu. Orang percaya yang terus memiliki persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Ya. Sebab orang percaya yang terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, itu artinya memberi diri hidup di dalam pimpinan roh. Jadi di dalam setiap keputusan hidup yang kita lakukan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belajar untuk tunduk dalam pengaturan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saudaraku, inilah indahnya hidup kekristenan, memiliki kehidupan yang istimewa. Jadi kehidupan yang istimewa itu bukan karena kita memiliki segala sesuatu yang kita anggap itu bisa menyenangkan kita, bisa menyukakan hati kita, bisa membahagiakan kita secara duniawi. Bukan. Kehidupan yang istimewa, kehidupan yang bernilai tinggi adalah ketika kita berjuang untuk terus bisa membangun persekutuan dengan Tuhan dari hari lepas hari. Sehingga apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan segala sesuatu yang ingin kita perbuat, kita akan berkata jika Tuhan menghendakinya. Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, lalu kita membaca ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, kita membaca mulai ayatnya yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Perhatikan ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu
lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16 perhatikan baik. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara perhatikan itu. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu hidup kita itu harus bergantung kepada Tuhan karena kita tidak mampu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar daripada Tuhan. Tetapi ketika kita menjalani hidup ini, kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita merasa hebat. Saudaraku, tanpa kita sadari kita menjadi orang yang sombong. Padahal kita tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, oleh sebab itu di dalam perjalanan kehidupan kita tidak boleh merancangkan sesuatu di luar kehendak Allah Bapa di sorga. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Kalau kita berkata hari ini atau besok kita akan berangkat ke kota Anu, di sana kita akan berdagang dan mendapat untung, kita sombong, saudaraku. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini harus ada di dalam rencana Allah. Harus sesuai dengan rencana Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan? Saudaraku, sekali lagi saya katakan, bagaimana mungkin kita bisa mengerti rencana Allah di dalam hidup kita kalau kita tidak pernah memiliki persekutuan secara benar dengan Allah? Oleh sebab itu mari kita sadar akan hal ini. Jangan merasa diri kita itu mampu, saudaraku. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus terus memberikan diri kita hidup di dalam pimpinan Roh, supaya Roh Kudus terus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Lalu yang kita lakukan itu adalah kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Saudara perhatikan itu. Ingat, hidup ini seperti uap. Artinya tidak selamanya kita bisa hidup di dunia ini, saudaraku. Dunia ini akan lenyap. Sekali lagi, dunia ini akan lenyap. Bahkan firman Tuhan katakan dunia ini akan hangus di dalam nyala api. Lalu apa yang kita banggakan dari kehidupan kita? Kalau kita tahu hidup ini hanya seperti uap. Artinya begini, uap itu kan biasanya terlihat hanya sebentar, tertiup angin dan hilang lenyap. Dan kita tidak pernah tahu kemana hilangnya, saudaraku. Nah, kehidupan kita ini kan seperti itu. Sangat singkat sekali hidup di dunia ini. Kalau kita sudah tahu hidup di dunia ini hanya singkat sekali, bagaimana mungkin kita merasa diri kita mampu? Lalu kita merancangkan segala sesuatu yang kita inginkan tanpa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu kekeliruan besar, itu kesalahan besar yang seringkali kita lakukan. Biasanya begini, saudaraku. Seringkali kita mendengar di dalam doa ada orang-orang yang berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, bimbinglah kami." Ya, kita sering mendengarkan doa seperti itu. Tetapi juga seringkali doa seperti itu hanyalah hiasan bibir saja. Kenapa saya katakan seringkali doa seperti itu hanya hiasan bibir saja? Karena begini, seringkali kita berdoa, "Ya Tuhan, bimbinglah kami," tetapi kita tidak sepenuhnya menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita untuk ada di dalam bimbingan Tuhan. Itu persoalannya. Kita tidak memberikan segenap hidup kita untuk dibimbing oleh Tuhan. Ingat, Tuhan mau selalu membimbing anak-anaknya, saudaraku. Tetapi persoalannya adalah seringkali kita tidak mau menyerahkan hidup kita
menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan supaya dibimbing oleh Tuhan. Itulah kenapa saya katakan tadi, kalau kita memiliki persekutuan dengan Allah setiap hari, lalu di dalam persekutuan dengan Allah itu kita diberikan kepekaan oleh kuasa Roh Kudus, lalu kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, dan kita hidup melakukan semuanya itu. Inilah ciri dari orang percaya yang memberi diri untuk dibimbing oleh Tuhan, tentu lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Firman Tuhan katakan begini, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang berasal dari Bapa, yang Bapa berikan kepada kita, kepada semua orang percaya, supaya membimbing kita di dalam sepanjang langkah hidup kita, maka ketika Roh Kudus memberikan kepada kita kepekaan untuk mengerti apa yang baik yang berkenan kepada Allah, itu karena Bapa di sorga sendirilah yang menginginkan kita untuk hidup melakukan semua itu di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara perhatikan itu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 itu, sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kita supaya kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Karena ketika kita berada di dalam Kristus, kita tidak memiliki lagi kehidupan kita sendiri, tetapi Allah Bapa di sorgalah yang berhak atas kehidupan kita. Nah, ketika kita dimiliki oleh Allah, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Tujuannya apa? Supaya segenap hidup kita tetap ada di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Sebab hidup terus-menerus di dalam kebenaran itu juga berarti kita tidak akan membiarkan kehidupan kita untuk dicemari oleh kehidupan dunia ini. Kenapa kita harus terus ada di dalam kebenaran? Terus harus hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena ketika nanti kita berada di hadapan Allah Bapa di sorga, kita harus berdiri di hadapan Bapa dalam keadaan benar-benar benar. Sekali lagi, kita harus berdiri di hadapan Bapa dalam keadaan yang benar-benar benar. Kalau berdiri di hadapan Allah Bapa di pengadilan Tuhan dan Bapa tidak menemukan kehidupan kita dalam kebenaran, berarti kita tidak akan pernah diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, kalau saat hidup di dunia ini kita tidak memberi hidup kita, tidak memberi diri kita dipimpin oleh Allah Bapa di sorga, kita tidak bisa menjadi anak Allah. Tidak akan bisa. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, kalau kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, berarti kita bukan anak Allah. Sangat jelas sekali. Jangan memutarbalikkan kebenaran ini. Sebab seringkali kita masih suka hidup mengikuti cara hidup dunia ini, tetapi kita mau supaya diakui sebagai anak-anak Allah. Bagaimana mungkin? Firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Lalu kita masih tetap hidup serupa dengan dunia ini, tetapi kita mau dikatakan sebagai anak-anak Allah. Itu kan tidak mungkin, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, itu artinya kalau kita tidak memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, tidak mau hidup di dalam pimpinan Roh Allah, berarti kita bukan anak Allah. Dan kita tidak bisa membantah ini, saudaraku. Sebab hanya orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang akan diakui sebagai anak Allah.
Oleh sebab itu mari kita sadari akan hal ini, saudaraku. Kita harus benar-benar menyadari akan hal ini. Kita tidak boleh lagi hidup dengan cara hidup dunia. Hidup dengan cara hidup dunia itu hidup menurut keinginan-keinginan diri sendiri, hidup menurut keinginan daging. Apa yang firman Tuhan katakan tentang itu? Roma 8 ayat 13 jelas sekali. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, perhatikan baik, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ini adalah pilihan saudaraku. Saudara mau memilih hidup yang mana? Memberi diri untuk hidup setiap saat ada di dalam bimbingan Tuhan lewat Roh Kudus yang akan terus membimbing kita kepada seluruh kebenaran, dan pada akhirnya di hadapan Bapa di sorga kita dipandang benar sehingga bisa diterima di dalam kerajaan Bapa. Atau kita memilih untuk hidup dengan cara hidup kita sebagai orang-orang dunia pada umumnya, karena merasa kuat tidak pernah melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan hidup ini, lalu kita melakukan segala sesuatu mengikuti keinginan diri sendiri. Tetapi pada akhirnya ketika berdiri di hadapan Allah, kita ditolak oleh Allah. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kita harus memilih, dan saya harus katakan, jika kita tidak mau memberi hidup kita dibimbing oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya.